Halo Hais People, kembali di Hais Media. Hari ini saya ada di lapangan padel yang saat ini sangat tren. Banyak anak muda menggemari, juga kaum yang seperti saya juga sangat suka. Arti sebuah padel buat banyak teman-teman itu luar biasa. Dan saya menyingkat, padel itu apa sih? Padel itu kalau P-nya itu adalah positioning, di mana kita harus menjadikan posisi kita tepat sehingga kita bisa menjadi yang terbaik. Kemudian A-nya itu anticipation. Anticipation ini adalah bagaimana kita melakukan satu pukulan dengan melihat pergerakan lawan. Kemudian D-nya adalah decision. Kapan kita memutuskan apakah dengan spin atau dengan slice atau dengan lob, itu penting sekali. Kemudian E-nya adalah execution. Lakukan dengan konsisten dan terus belajar. Kemudian lob, karena padel adalah bermain kemitraan, jadi harus ada komunikasi, saling memberi informasi yang penting kepada teman sehingga kita sebut sebagai love dalam partner. Itulah padel. Hari ini saya mengundang seorang coach yang sangat terkenal khususnya di Jakarta, yaitu Arya, Coach Arya, dan hari ini kita syuting di Padel 5. Manfaatkan kepada para teman-teman anak muda yang ingin menjadi pemain padel yang terbaik. Terima kasih. Nah, karena gini Bro Charles, ini raket padel nih lucu-lucu ya, warna-warni, brandnya banyak segala macam. Tapi sebenarnya ini lebih berat loh dibanding raket tenis. Karena olahraga kan nggak semua mau jadi atlet. Betul. Iya nggak Bro? Benar kan? Nah, banyak loh bisnis deal di lapangan padel. Nah, itu menarik. Pengen tahu nih. Punya hotel nih. Satu, supplier hotel, kita kenalin aja. Halo Hais People, welcome back to Hais Media. Very grateful and honored to be a part of this amazing podcast. Saya Charles Mare yang akan membawa acara podcast kita pada hari yang luar biasa ini. Nah, Hais People, as we know, lihat dari background saya nih, pasti udah bisa tahu ya, kira-kira topik podcast yang akan kita bahas pada hari ini seputar olahraga. Ayo, ada yang bisa tebak kira-kira olahraganya apa? Ya, kita akan bahas olahraga ini dan tentunya kita akan hadirkan expert, ya, seorang coach yang expert di bidangnya, dan kita akan membahas topik, ya, mulai bagaimana beliau menekuni olahraga ini dan bagaimana pada akhirnya ini juga digemari oleh banyak orang, dan kita juga mau belajar teknik-tekniknya juga seperti apa nantinya. Penasaran? Kita langsung berikan tepuk tangan. Dia adalah Coach Arya. Ya. Halo, Coach Arya. Yes. Apa kabar, Coach? Baik, Bro Charles. Baik, luar biasa. Baru olahraga, Coach? Enggak, hari ini spesial buat Hais People ya, oke? Hari ini Coach Arya memberikan waktunya yang luar biasa di tengah kepadatan yang luar biasa, tentunya melatih gitu ya, Coach? Ya, biasa ngelatih. Hari ini mau berbagi banyak sekali pengalaman. Yes. Iya. Let's go. Ya. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Coach ya. Ya, sambil lihat-lihat lah. Iya, sambil lihat-lihat. Lapangan kita juga. Nah, Coach, akhir-akhir ini kita bisa tahu nih ya bahwa olahraga pedal, ya tadi saya bilang di depan ya, orang-orang sekarang lagi hype banget ya soal olahraga pedal. Yes. Nah, menurut Coach Arya, kira-kira apa sih yang menjadi olahraga ini digemari banyak orang, Coach? Bahkan sampai seluruh dunia ya. Oke. Tapi sebelumnya Bro Charles main padel nih? Beginner. Makanya ini butuh coaching dari Coach Arya ya. Oke, so based on research di Padel Association ada dua hal utama nih yang bikin padel ini nge-boom seluruh dunia. Oh oke, ada dua ya Coach ya. Satu, sosial banget. Sosial banget, oke, menarik. Dan kedua, fun. Fun. Ya kan, sosial karena padel mainnya double. Main double. 2 lawan 2. Oke. Kalau kita misalnya bookingnya 1 jam 2 lawan 2, bagi beberapa orang capek gitu ya. Betul. Jadi ngajak temen-temen sosial, nongkrong gitu ya. Sosial banget. Malah belakangan ini teman-teman tuh pada bilang ngajak teman-teman untuk datang ngumpul bareng itu lebih gampang di lapangan padel. Yes. Bener nggak? Agree banget. Agree di tempatku kerja juga, Coach. Sekarang tuh apa-apa pedal. Ya. Apa-apa pedal gitu ya. Nah, ya, memang bener aku setuju kata Coach Arya sampaikan tadi ya.
sosial Sosial. dan juga fun, Fun, ya. Bahkan olahraga ini juga sebenarnya tadi ya, kalau dibilang nggak terlalu membutuhkan waktu lama nggak sih, Coach? Yes, karena kan banyak lapangannya kecil, relatif kecil Yes. gitu ya. Jadi di tengah kota itu bisa bikin 4-5 lapangan. Jadi aksesnya mudah lah ya buat kaum metropolitan Jakarta gitu ya. Betul. Saya ada tambah 2 lagi. Itu kan based on di Padel Association ya. Yes. Kalau saya ngelihatnya bahwa ini beginner friendly, Oke. ya kan? Jadi bagi Haze people yang masih beginner, Yes. it's okay ya. Easy to start. Easy ya kan? to start. Karena Oke. orang Indonesia familiar banget dengan olahraga raket kan. Betul. Pingpong lah, bulu tangkis Yes, lah. badminton ya. Ya, Oke. jadi once mereka pegang raket padel bisa langsung start Yes, lah. Betul. Dan satu lagi yang buat nge-boom faktornya adalah teknologi. Teknologi. Ya, Oke. mungkin teman-teman di Jakarta kenalnya Rig Club. Yes. Atau kalau main di Bali kenalnya Playtomic. Ya. Jadi datang sendirian bingung nih mau main padel yang jadwalnya terdekat sesuai sama dia di lapangan terdekat bisa lihat aplikasi kan. Oke. Nah, kalau zaman dulu nggak ada unsur teknologi, kita mau cari temen nih. Susah Mau main nyari bareng, partnernya saya pemain ya. basket nih, mau main basket daerah sini mana Yes. ya? Wah, nggak punya Betul. temen. Ngumpulinnya susah Ngumpulin juga susah. ya, Coach ya. Sekarang ada akses teknologi itu yang membuat elevate. Oke, justru Yes. itu yang membuat no excuse bagi orang yang mau bergerak olahraga karena nggak ada teman. Yes, Ya. betul. Karena Gampang, sekarang kan? sudah ada aksesnya, ada teknologi, jadi semuanya bisa berolahraga gitu Iya, ya. lebih gampang gitu. ya, ngumpul-ngumpul nyari temennya. Betul, lebih gampang dan ramah sekali untuk saya pemula. Gitu ya? Ya, karena bagi pemula kadang agak bingung nih Ya. untuk memulainya ya, Coach ya gitu. Betul. Apalagi tadi kalau Coach bilang sebenarnya agak similar dengan tenis, badminton dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi boleh nggak Coach dikasih tahu ke Haze people juga yang mungkin lagi menonton yang masih beginner, Yang pemula beginner. kayak saya. Oke. Gitu. Gimana untuk memulainya? Saran saya ya, Yes. banyak kalau pemula datang ke Rig Club, mabar-mabar Betul. gitu, ada yang nggak semua mabar beginner friendly Yes. gitu, ya nggak sih? Yes. Jadi once bolanya ke kita, sekali pukul mati, kitanya juga merasa feel guilty. Iya, Ini yang feel lainnya guilty. bagus-bagus mainnya, gue nggak Yes. bisa rally gitu kan. Betul. Saran gue adalah coaching dulu. Coaching dulu. Yes. Yes. Dan kalau beginner selain mainnya, kalau nggak punya experience raket sport terutama, Yes. ya, atau mainnya tiba-tiba ngelihat temannya main kencang mau asal kencang, itu Betul. banyak rentan cedera. Yes. Yes, that's why di sosial media banyak banget, oh gue gara-gara pedal nih, gue cedera ini, cedera itu, cedera ini, cedera itu, karena cara mainnya nggak proper, tekniknya nggak proper. Ya. Nah, ini menarik banget nih, Haze people. Yes. Tadi Coach Arya menyampaikan bahwa akan tadi membahas seputaran terkait dengan teknik. Yes, benar. Penasaran ya kira-kira bagi Haze people yang lagi nonton nih, Yes. gitu ya. Kita akan discuss lebih detail lagi di tempat Ya. yang berbeda. Yo, boleh. Oke, siap, Siap, Coach? oke. See you, Haze people. Ya, oke, let's go. Ready? Yo, oke. Satu volley. Yo, one more. Oke, yo, one more. Nice, lagi. Halo Haze people. Nah, bersama Coach Arya lagi. Yes. Kalau tadi kita jalan-jalan ya, Yeah. Coach. Sekarang kita duduk discuss nih. Yes. Membahas lebih banyak, lebih dekat lagi dengan olahraga pedal. Yes. Nah, tapi tadi kan sempat kita bahas, Coach Arya sempat bridging nih ya, Haze people terkait dengan teknik-teknik olahraga pedal. Yes. Tapi sebelum kita membahas lebih detail, Haze people pengen tahu nih, Ya. ya kira-kira Coach Arya olahraga pedal ini tuh pertama kali tuh kenalnya seperti apa sih? Terus apa yang membuat olahraga pedal ini digeluti, difokusin, Ya. dan pada akhirnya menjadi pekerjaan saat ini? Oke, ya. Jadi singkatnya kita main tuh padel di tahun 2023 akhir. 2023 akhir. Oke. Jadi ya mungkin di saat itu nggak ada kali yang kenal olahraga padel ya. Kayaknya enggak, saya juga enggak. Saya juga enggak Iya belum kan? tahu sih. Ya. Coach. Waktu itu di Jakarta cuma ada 2 pedal club. 2 pedal club. Ya, ada di Oke. Jakarta Selatan 1 sama Oke. 1 di PIK 2. Oh. Jadi saya punya klub tenis, sama teman-teman lah kumpul-kumpul main tenis. Terus salah satu teman saya ngajak, main padel yuk. Apaan tuh padel gitu Iya, kan? iya. Nah, akhirnya saya main di 2023 akhir ya sampai 2024 awal. Mm-mm.
oh coba main gitu ya. Coba main, ternyata seru juga. Saya diajak teman-teman saya karena singkatnya saya pemain double di tenis dan saya suka volley. Oh, Dia oke. bilang lu kayaknya bagus deh kalau main Iya, padel. Ya udah diajak main lawan komunitas di situ yang udah main setahun lebih dulu. Oke. Ya, jadi memang udah ada komunitasnya. Walaupun belum banyak ya lapangan kosong, cuman kita doang yang main gitu Iya. ya. Habis itu saya cuman main beberapa kali dan saya ke Bali liburan sama family. Oke. Nah, padel tuh masifnya di Bali dulu kan. Oh, justru Bali dulu baru Jakarta ya, coach? benar. Oh, oke. Karena dibawa sama orang-orang Europe. Europe. Jadi liburan ke Bali main padel, oke. Terus saya coba main di sana pakai aplikasi. Oke. Ya. Saya main sama orang Spanyol segala macem. Wah, ini bener-bener fun nih olahraganya. Nah, pulang dari Bali, saya calling temen saya yang ngajak itu. Oke. Lu kalau main-main ajak-ajak gua terus lagi deh. Seru banget, gua mau seriusin nih gitu kan. Iya, iya. Nah, akhirnya sering main. Waktu itu ada satu lapangan di Jakarta Barat, main hampir setiap minggu main di sana. Nah, semakin jatuh cinta sama olahraga ini, pengen dong coaching gitu ya, pengen tahu mainnya yang bener gimana. Oke. Karena pada saat itu belajarnya cuma dari YouTube doang. Dari gitu. YouTube. Oke. Dan coaching session di Jakarta pada saat itu bisa dibilang yang coach ya, coach tenis lah. Singkatnya saya nyari coaching session, nggak ada. Adanya sertifikasi jadi coach. Oh, oke. Sertifikasi coachnya coach olahraga? Jadi coach padel. Oh, coach pedal. Sertifikasi Oke. jadi Oh, coach sertifikasi padel. coach pedal. Iya. Oke. Akhirnya saya sama teman saya, ya udah ada coachnya dari Spanyol, tapi sesinya sertifikasi jadi coach, bukan jadi pemain coach. Oke. Oh, Bukan jadi pemain padel awal ya? mulanya mau jadi pemain, Ya. tapi karena nggak ada, langsung jadi coach aja gitu ya? Ya karena nggak ada source untuk siapa yang ngajar gitu kan. Iya, iya. Akhirnya ya ikutnya sertifikasi jadi coach, biar tahu padel tuh kayak apa. Oke. Nah di situ saya baru tahu, kaget juga, ternyata coach ini udah jadi coach padel 15 tahun. Hah? 15 tahun gitu ya. Ternyata emang olahraga ini sangat populer di Europe ya, terutama Europe ya. di Argentina, di Spanyol, ya kebuka mata lah ya. Oh cara mainnya begini. Nah, karena saya tinggal di Kelapa Gading, ini kan di Pedal 5 Kelapa Gading, ada lapangan keempat di Jakarta tuh di Kelapa Gading. Oh, justru di Kelapa Gading ya? Lapangan keempat di Jakarta ya. Lapangan keempatnya. Nah, saya sama teman saya main lah gitu, main, nyari temen. Oke. Nggak ada yang dateng. Karena mungkin masih asing Masih ya, asing, coach ya, masih. dengan Jadi olahraganya. nggak ada temen yang bisa ikut temen kita main. Ya udah, kita bikin reclub gitulah, Reclub, ya, volley padel namanya gitu kan. Nah, terus akhirnya karena nggak ada yang join, ya udahlah, kita udah punya sertifikat jadi coach, kita ngajar aja udah. Iya. Nyari temen, pasti banyak yang datang, akhirnya kita bisa main bareng gitu kan. Iya. Nah, mulai dari situ kita buka kelas 2 tahun lalu di bulan Juli 2024. 2024. Jadi kan bulan depan kita anniversary kedua. Kita ngajar, minatnya luar biasa, Luar biasa gitu. banget sih. Jadi waiting list lah, segala macam. Dan kita berdua mulai dikenal di Kelapa Gading. Ya kalau coaching di kita aja. Nah, dan dari cuman iseng-iseng seminggu 2 kali, seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, kekurangan orang, rekrut coach lagi segala macam, akhirnya ya singkatnya sampai sekarang. Wow. Oke, Haze People tepuk tangan dong yang luar biasa. Ya, jadi miss banget tadi apa yang disampaikan oleh Coach Arya gitu ya. Pengen belajar gitu gimana Ya, caranya, belajar. cuman pada akhirnya langsung jadi certifications Jadi coach ya. gitu. Jadi coach sampai dengan sekarang. Mungkin karena kita berdua kan saya partneran ya, Iya. sekarang bertiga, karena kita demen ngajar gitu ya. Jadi ya customer happy dan repeat terus sampai sekarang. Repeat terus gitu ya. Dan makin banyak. Makin banyak. Dan kayaknya sekarang di setiap daerah itu lapangan pedal bisa ditemukan kapanpun gitu Oh iya ya. benar. Reclub juga bisa kapanpun. Iya, kita udah akses gitu ya. lebih gampang diakses lah sekarang. Lebih gampang. Dulu rebutan ya. Dulu rebutan, sekarang lebih gampang. Dan ya tadi ya menarik banget sih topik yang kita bahas pada hari ini ya Coach. Tadi Haze People udah disampaikan oleh Coach Arya gitu ya, terkait dengan background gitu ya, sampai pada akhirnya beliau berkecimpung di olahraga pedal dan sampai dengan menjadi coach. Ya. Kita akan fokus ke technical. Oke. Nah, Cara main ya. Nah itu kan ini coach ini menarik banget nih coach. Tadi sempet coach sampaikan ya terkait dengan pemain yang mungkin kayak saya masih amatir. Ya. Nah, menurut Coach Arya sendiri untuk Haze People yang masih amatir, yang masih mungkin ragu-ragu mau memulai tapi takut nanti feeling guilty, kayaknya out terus deh, enggak? Itu gimana Coach kira-kira? Boleh kasih tahu Haze People? Oke, so pertama-tama sih benerin teknik dulu cara mukul ya. Karena kayak tadi saya udah bahas juga, kalau misalnya ngasal gitu ya, banyak cedera.
Yes. Nah, karena gini Bro Charles, ini Ya. raket padel nih lucu-lucu ya, warna-warni, brandnya Iya. banyak segala macam. Tapi Benar. sebenarnya ini lebih berat loh dibanding raket tenis. Oh yes, betul, lebih berat. Gitu. Jadi kalau kita datang dari olahraga badminton terutama, koknya ringan, Yes, raketnya ringan, betul. terus kita pakai raket padel yang lebih berat dibanding raket tenis, mainnya pakai tekniknya badminton, pakai banyak pergelangan, ya banyak cedera deh pergelangannya. Ya kita juga ada customer dokter ortopedi gitu ya, dia bilang, wah sejak padel nge-booming, customer saya banyak Banyak. banget datang karena cedera uris Iya, iya, pergelangan. iya, betul, Ya. betul. Ya karena kita untuk beginner nggak disarankan untuk pakai banyak pergelangan. Jadi movementnya harus pakai hip rotation, pakai shoulder juga gitu. Jadi Oke. kalau kita pakai pergelangan, satu rawan cedera, Oke. ya. Kedua juga kontrolnya jadi rendah, bolanya banyak out dah. Oh oke. Ya, jadi kita harus pakai body movement lah ya. untuk Oh, mukul. body movement ya coach ya. Jadi nggak bisa yang Nggak boleh pakai pakai main gelang pergelangan. doang. Iya. Oh iya, pernah waktu saya pertama kali main, Ya. ya coach memang setelah itu kayak besoknya baru ngerasa sakit. Yes. Karena Gitu ototnya jarang dipakai Oh, kan. I Tiba-tiba see. intens Oke. banget mainnya, mau Oke. kencang atau gimana pasti itulah cedera lah ya Mm-mm. gitu. Kalau misalnya nih coach, bagi mereka misalnya Hayes people yang memang badminton gitu ya, udah punya experience lah ya di sebelumnya, perlu juga adaptasikah untuk olahraga pedal ini coach? Oh ya pasti jadi gini, padel itu permainan taktikal Taktikal. dibanding technical. Oke. Jadi kalau kita mau menyempurnakan technical itu butuh waktu, ya kan? Untuk misalnya dia punya kebiasaan tangannya pakai uris, sekarang Oke. mesti pakai body movement lebih Oke, banyak buat betul. dorong bolanya segala macam, ya butuh waktu. Tapi kalau Hayes people udah punya background racket sport sebelumnya, pasti lebih mudah. Dan pengalaman kita coaching 2 tahun, di luar teman-teman yang punya pengalaman racket sport, ada satu olahraga yang adjust-nya cepet banget, yaitu olahraga basket. Oke. Pemain basket itu cepet banget. Justru main. basket yang lebih cepat Iya, cepet banget. adjust ya? Enggak lebih cepat. Jadi di luar racket, Oh, di racket luar sport, dari racket sport. sport, Oke. tenis, bulu tangkis, pingpong, olahraga lain yang pada saat masuk ke padel akan cepet banget Oh. berkembangnya itu olahraga basket. Oh, I see. Pengalaman kita ya, Oke. gitu. Nih, menarik banget nih, coach. Nah, kira-kira menurut coach Arya ya, skill apa sih yang paling underrated banget di pedal ini kira-kira? Coach boleh dibagikan ke Hayes Oke. people. Skill yang underrated ya, itu kita bisa mainin tempo. Oke. Jadi kalau saya lihat banyak pemahaman yang belum betul ya, bahwa main padel harus kencang-kencang mukulnya. Yes. Yes, ya bener nggak? Saya juga ngerasa Ya. gitu. Kayak powernya tuh Ya. terlalu ya. Yes, kalau kita mukulnya kencang-kencang, tapi kita banyak menang, Betul. tandanya lawan kita itu level di bawah kita. Oh, gitu ya. Oke. Tapi kalau kita punya lawan yang levelnya sama atau di atas kita, once kita mukul lebih kencang, itu lebih mudah sebenarnya untuk dilawan I see. gitu. Jadi I see. lebih taktikal lah ya. Jadi mainin angle, kontrol bola, buka ruangan, itu nggak melulu semua pakai pukulan kencang. Oke, Gitu. yes. Ya, apalagi kan kadang kalau kayak kita yang belum terbiasa itu kayak sepertinya uniknya ya, pedal itu nggak terlalu menggunakan power, setuju nggak sih? Iya, kata-kata benar, itu ya, Coach, ya? benar. Karena pernah serve gitu ya, perasaan tuh udah pelan gitu ya, tapi Iya. itu powernya kekencengan, pada akhirnya bolanya entah kemana gitu ya. Iya, benar. Gitu ya. Jadi ya tadi ya, mungkin Hayes people yang masih mau memulai nggak apa-apa gitu ya. Tapi Ya. seperti yang kau sampaikan tadi, kalau memang mau memulai sebaiknya proses coaching dulu. Ya, menurut Gitu saya ya. ya. Jangan sampai nanti cedera gitu ya. tahu teknik, Justru, ya. teknik justru itu bahaya. Iya, benar. Nah, ini coach ini menarik lagi. Ketika udah coaching, dia udah bener-bener latihan gitu ya coach ya. Berapa lama sih kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk orang tersebut? Oke, gue nggak beginner lagi, gue naik level lagi, intermediate. Itu kira-kira ada ketentuan durasinya kah? Atau berapa kali kita harus latihan kah? Atau gimana dari coach? Ya, tiap orang beda-beda ya. Iya. Kan ada yang talented, ada yang mungkin dari kecilnya sensorik motoriknya kurang bagus Yes. gitu ya. Kalau tadi saya bilang kalau misalnya pemain basket itu sensorik motoriknya, footworknya itu udah ada di basket, once dia masuk ke padel, even mungkin tahu teknik dasar sedikit bisa main, bisa nggak lama masuk intermediate gitu kan. Oh, oke. Tapi kalau memang nggak punya background racket sport, sensorik motoriknya masih kurang, hand and eye coordination-nya kurang, pasti butuh waktu lebih lama
gitu. Betul. Ya. Yang pasti ya tadi ya harus exercise juga ya. Iya dong. Exercise, repetition gitu Iya, ya. benar. Diulang-ulang nggak mungkin sekali atau 2 kali Langsung expert jago. Ya mau latihan sama coach nomor 1 juga, sama Iya. latihan sama Alegalan juga sekali belum jago pasti. Iya, jadi Haze People harus rajin-rajin ini ya. Kalau misalnya sendiri, jangan langsung jadi excuse pada akhirnya nggak mau main. Bahkan bisa pakai recurve tadi ya, untuk bisa main sama cari partner yang lain untuk exercise terus gitu ya. Ya nggak cuma coaching, harus main juga. Main gitu. juga, latihan terus pokoknya gitu. Selain coaching, langsung praktek gitu ya ilmunya ya. Kalau main doang nggak coaching, ya banyak salahnya, banyak mentoknya. Kalau coaching doang nggak main juga sama aja. Ya kan? Nggak bisa langsung praktek atas ilmu-ilmu yang sudah coach bagikan gitu ya. Nah, tadi menarik yang soal Coach Arya sampaikan terkait dengan footwork yang benar di pedal sebenarnya seperti apa sih, Coach? Footwork yang benar itu ya mungkin misalnya di lapangan kali ya biar gampangnya. Jadi banyak yang footworknya nggak aktif, baunya diem lah, mager lah bahasa agama, mager banget ya. Mager banget ya. Nah, kalau di padel tuh sudden movement. Jadi kelihatannya simple. Once kita, tadi saya bilang ya easy for beginner ya, newbie friendly lah. Tapi once kita mau master dalam permainan padel tuh latihan footwork butuh banget. Jadi kalau singkatnya saya bilang adalah kita harus juga latihan strength training ini sih. Lutut untuk ngurangin cedera, responsif lebih cepat, dan waktu kita preparation untuk ngatur hip rotation, weight transfer itu kan butuh kekuatan lutut ya. Jadi dan footworknya memang harus cepet lah, harus lincah lah bahasa gampangnya dicerna gitu. Lincah, gesit gitu ya. Yes. Movement. Nah ini bicara movement ya, Coach. Kira-kira untuk bermain olahraga pedal ini tuh kapan sih ada teknik nggak sih? Kapan kita menyerang? Kapan kita mungkin calm dulu gitu. Atau kita kadang kan kalau ada bolanya, apalagi lawan kita agak panas nih, kita terpancing kadang gitu ya. Nah dari coach gimana kira-kira? Ya, olahraga padel tuh simple nih gini, once kita di belakang, goalnya cuma satu. Survive dan maju ke depan. Objektif cuma satu. Kita nggak making point dari belakang. Ya, kita dari backcourt. Cuma satu objektifnya yaitu menguasai net position, maju ke depan. Buat kasih pressure. Nah, sedangkan lawan kita misalnya Bro Charles jadi lawan saya sudah di depan, make sure maintain posisi selalu di net position. Karena pada saat kita ada di depan nyerang net position, di net position itu kemungkinan dapat poinnya jauh lebih besar karena kasih pressure ke kita, ke yang di belakang ya. Jadi kalau saya goalnya maju ke depan, kalau Bro Charles goalnya adalah kasih pressure ke saya. Nah, gitu. Jadi kapan saya maju ke depan, saya nyari bola yang easy ball buat saya. Ya, jadi bolanya kan bisa merah, kuning atau hijau. Kalau kita di Holy Padel Academy bilangnya merah itu bola susah. Coba buat survive. Bola kuning, bola yang sedang-sedang ya. Bisa kalau kita bisa confident untuk bikin cikita or lob. Cikita tuh ke depan ya, ke kaki lawan, kasih bola ke kaki lawan atau lob supaya kita bisa transisi maju ke depan. Wow, ini ilmu juga buat saya nih. Iya. Ternyata. Lu bingung kan lu kayak coaching ada lah. bahasa teknikal ini saya sebenarnya Haze People lagi coaching ini ya. Lagi coaching karena menarik nih. Saya baru tahu ilmu terkait dengan bola merah, kuning gitu ya. Ternyata ada hijau. Ternyata ada itu ya kayak kategorinya gitu ya. Bolanya gampang apa susah lah. Kalau susah jangan coba-coba maksa gitu ya. Survive dulu, balik dulu, masuk dulu ya. Nah, kalau bola hijau di belakang ya kita main lob or cikita untuk maju ke depan. Menarik cikita. Iya, cikita. Bahasanya cikita tadi apa? Maju ya. Ya, maju. Maju ke depan. Nah, ya, transisi maju ke depan. Transisi maju ke depan. Yes. Nah, nanti ada kuisnya ya, Haze People. Ya, ini menarik banget nih ya soal terkait dengan apa yang disampaikan. Nah, sekarang kalau kita udah tadi sedikit membahas terkait tekniknya ya, terkait bola, terus teknik maju, menyerang gitu. Nah, yang selanjutnya kira-kira apa sih mindset yang harus dimiliki ya, Coach gitu ya, ketika kita sudah berkecimpung nih untuk olahraga pedal, mindset yang harus dimiliki, misalnya saya beginner ataupun intermediate atau advance, itu ada nggak dari Coach Arya bisa bagikan ke Haze People kira-kira? Mindset buat main, buat menang turnamen atau mindset untuk, sebagai apa? Misalnya pertama untuk benar-benar ini ya, bermain lah dulu ya, kita nggak usah ngomongin kompetisi dulu ya, untuk bermain totalitas kira-kira seperti apa mindsetnya dulu untuk dia bisa pada akhirnya nanti expert
Oh, ya kalau saya sih beda-beda mindsetnya ya, tergantung. Setiap customer, misalnya saya kasih customer Ya. case aja ya. Kalau customer datang ke kita, goalnya apa? Mm-mm. Ya kalau ibu-ibu just wanna have fun Have with fun. their friends and cari keringet, nggak mungkin kita kasih mindset Oke. mau turnamen kan, Oke. gitu kan? Iya dong. Iya. Jadi ya kita lihat-lihat aja customer beda-beda, datangnya ada yang mau, oh coach saya mau serius nih, turnamen nih. Nah, ada Oke. juga saya datang, saya mau just have fun sama family saya, bisa main bareng, quality time. Ada juga yang parents datang, anak saya mau saya seriusin, Oke. anak saya kayaknya minat nih coach gitu ya. Jadi beda-beda sih mindsetnya gitu. Jadi ya, tapi kalau tarik garis benang merahnya buat semuanya adalah saya pasti stretch mereka untuk capai the best version of their self lah gitu. Oh, I see. Jadi Ya. depends on end in mind-nya dulu ya. Iya dong. Ketika mau coaching ya end in mind-nya apa, Bu? Sekedar fun ya Iya, udah. Ya iya. at least tahu technical sedikit gitu ya Iya. dibanding dengan dia yang mau ikut turnamen gitu ya. Iya pasti dong, Oke, ya. Oke. Jadi effortnya juga beda ya coach ya. Beda. Kira-kira, nah ini juga menarik nih coach. Kalau misalnya sekarang kan kalau ngomongin olahraga pedal kan bukan hanya kayaknya semua generasi ya kalau kita ngomongin Yes. Z, Alpha, semua generasi yang ada tuh kayaknya bisa gitu ya. Iya, benar. Nah, kadang ada juga nih Haze people yang lagi nonton ini kadang, aduh waktu gua nggak banyak nih. Aku cuman punya waktu 30 menit. Ya. Cukup nggak sih kira-kira main olahraga pedal 30 menit coach? Kurang pasti. Kurang ya. Ketagihan kan main padel kan? Ketagihan sih jujur. Saya 30 menit sih kurang ya. kurang sih 30 menit. Cuman kalau misalnya Haze people, gue cuma ada waktu 30 menit itu possible juga nggak sih coach? Ya bisa aja. Bisa aja, Ya, ya. tapi ya buat apa nih buat main? Buat main bisa. Iya, main ya aja kan? sih, Buat main bisa. pemanasan gitu. Kalau buat coaching ya bisa aja. Hmm. Ya cuman kan terbatas ya kalau 30 menit. Sebenarnya, tapi benar sih, aku setuju tadi statementnya Coach Arya. Ketika kita sudah masuk dan benar-benar belajar, itu benar-benar nagih sih. Iya emang. Honestly, nagih banget. Benar. Saya juga nagih, walaupun saya masih di level beginner. Iya benar. Iya, jadi jangan ragu ya, Haze people. Jadi harus benar-benar ketika memang mau expert ya, harus benar-benar kasih waktu juga ya. Iya benar. Komitmen gitu ya, dan latihan lagi gitu ya. Nah, ini gini coach, ketika kan coach kan udah perjalanannya lumayan panjang ya tadi ya, 2 tahunan benar-benar berkecimpung di pedal dan menjadi coach. Nah, tentunya ketika melatih gitu ya, adalah mungkin setelah dikasih tahu teknik masih ada yang salah, Iya. masih ada yang keliru. Nah, kira-kira yang paling terbesar biasanya muridnya coach atau coachinya, coach kira-kira yang sering melakukan kesalahan tuh di sisi apa sih biasanya? Kesalahan ya. Kesalahan yang sering terjadi ya? Yang sering terjadi kesalahannya mainnya nggak berkonsep, satu. Oke, Ya. main tidak berkonsep ya? Ya. Kedua, ya salah satunya cabangnya adalah maunya kenceng. Yes, Ya, betul. gitu. Jadi ya kayak tadi saya bilang, padel tuh lebih tactical gitu ya. Jadi biasanya kalau customer datang ke kita udah bisa mukul segala macam gitu ya, udah bisa rally. Biasanya kita kasih tactical. Tactical. Oke. Cara main. Cara main. Nah, pada saat dia tahu bisa langsung praktek. Ya gitu. Jadi kalau kita benerin technical butuh waktu ya, tapi untuk bisa main oke, itu tactical bisa merubah banyak dalam permainannya dia gitu. Jadi saya kasih perumpamaan aja lah, bro. Jadi kalau misalnya ada satu pasang ya, mukulnya bagus banget. Saya kasih nilai 90. Tapi cara mainnya 60. Cara main 60 ya. Cara mainnya 60. Mukulnya bagus tapi kenceng-kenceng lah apa gitu. Nah, ada dia lawan satu pasang, mukulnya 60-70 lah. Cara main 90. Tacticalnya. Menang yang kedua. Oh gitu ya? Yes. Oh, Saya itu kenapa? Itu gimana? Apa korelasinya ya kenapa bisa? Karena kalau ngomong tactical itu ngomong cara berdiri di mana. Kapan maju, kapan mundur. Pada saat partner saya maju, saya mesti di mana. Pada saat bola saya kasih ke kanan, saya harus berdiri di mana. Pada saat bola ke kiri, saya kasih di mana ya gitu. Jadi lebih tactical gitu. Artinya tactical itu lebih ke ini ya, maksudnya dia punya strategi tim gitu ya, strategi, ya. Kolaborasi, komunikasi, positioning, berdiri di mana. Nah, bola seperti ini saya pukul apa, gitu.
Oke. Ternyata permainan ini tuh komunikasi juga penting Oh banget, ya. banget. Itu gimana, Banget. Coach? Maksudnya artinya gini, ketika kita bermain ini berarti si A, si B, si pasangan tadi tuh punya peranan ya? Iya. Punya peranan masing-masing gitu ya? Ya benar, kan ada pemain kiri, pemain kanan, Oke. itu ada peran yang masing-masing kan, gitu. Jadi komunikasi penting banget. Saya waktu training di Spain 1 hari ngomong komunikasi doang. Wow. Yes. Jadi nggak ngomongin tactical? Itu part of Oh, tactical. part of tactical, Yes. komunikasi. Oke. Nah kan saya terus upgrade. Heeh. Jadi Holy Padel ini kita mau terus improve kan. Jadi kita punya 3 head coach. Oke. Kita bisa dibilang 3 orang Indonesia pertama Wow. yang ngambil level 1, level 2 langsung ke Spain. Saya ke Barcelona di Hello Padel Academy, partner saya 2 lainnya ke M3 di Madrid. Wow. Jadi Gitu. sepak terjangnya luar biasa ya? Ya serius kita. Serius, benar-benar digeluti, dieksplor Ya. terus gitu ya. Ya. Itu coach, mungkin agak ke coach lagi ya? Ya. Itu berarti setelah ikut training gitu ya, coach juga kalau nggak salah saya baca ikut kompetisi-kompetisi juga ya coach? Iya pada awalnya yes. Oke, jadi sebelum menjadi sekarang tuh udah memulai kompetisi, Iya gitu kompetisi. ya. Banyakin apa namanya frekuensi kompetisinya, Iya. jadi jam terbangnya makin banyak gitu ya. Iya. coach, Cuman ya. kalau sekarang kita ngurusin manajemen kan kita punya 20-an coach ya sekarang. Oke. Kalau saya sebagai direktur juga, Heeh. sebagai head coach juga gitu. Jadi kalau untuk turnamen butuh waktu preparation segala macam, ya kan kita waktunya jadi bagi-bagi. Jadi sadar diri juga bahwa Oke. kita harus bagi peran ya. Kalau mau Betul, turnamen betul. mau serius mesti banyak latihan kan. Iya, betul Banyak latihan, spend waktu segala macam. Jadi turnamen buat saya pribadi dan beberapa coach kita udah pilih lah fokusnya mau Oke, kemana. oke. Tapi ada coach kita memang top 20 nasional juga ada. Jadi memang fokusnya ke coaching dan turnamen yang serius gitu. Oke, ya, Jadi ya jadi ada dua ya, bisa jadi ya tergantung tadi ya. Ya, Mau pilihan lah. Pilihannya kemana Ya. gitu ya. Kalau mau ya sekedar fun, social ya. Iya, benar. Ada juga yang serius Iya. kompetisi itu Iya. juga dari coach Yes. Holy Padel juga bisa provide itu ya berarti ya. Betul. Kalau kita seriusnya ke coachingnya lah. Makanya that's why kita sampai belajar ke Spanyol kan. Yes. Nah, ini tadi kita udah sampaikan ya, udah dijelaskan oleh Coach Arya detail banget soal teknik, tactical, bahkan strategi komunikasi itu menjadi bagian yang sangat penting juga dalam permainan. Ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke topik berikutnya ya. Boleh. Coach, ini menarik banget nih. Kalau ngomongin olahraga ini, ternyata sekarang itu komunitasnya makin banyak nih. Bener. Ya, makin banyak dan bahkan ini pengen tahu nih ya pendapat dari Coach Arya, kira-kira banyak yang ikut pedal itu sebenarnya bukan tanda petik, Ya. bukan untuk tujuannya olahraga, Yes. gitu. Bahkan Sosial ya. tertarik dengan komunitinya, Ya, sosialnya. benar. Nah, dari Coach Arya pendapatnya gimana dengan hal yang berkembang saat ini? Ya bagus dong. Ya kan? Bagus ya. Karena olahraga kan nggak semua mau jadi atlet. Betul. Ya nggak bro? Bener kan? Ya kan have fun sama Betul. keluarga, Have sama fun, teman-teman seru-seruan. ngumpul ya gitu. Malah singkatnya saya ada ngobrol sama teman-teman yang bergerak di industri entertainment ya, hiburan klub gitu, Iya. bar gitu. Dia bilang, wah omset kita turun karena customer pindah ke lapangan padel. Nongkrongnya Nongkrongnya di ya. pedal ya gitu kan ya. Nah gitu. Jadi ya bagus lah, komunitasnya banyak ya. Dan sekarang juga lapangan banyak. Dulu kan lapangan padel identik mahal ya. Waktu itu waktu zaman demo-demo gitu ya, sampai wah kalangan tertentu aja lah yang bisa main padel gitu ya. Sekarang lapangan banyak, juga banyak jenis lapangannya, ada yang lebih affordable. Yes, betul. Ya malah saya dengar ada yang 150.000 per jam gitu ya. Jadi lebih banyak masyarakat yang bisa akses olahraga padel dibanding sebelumnya ya. Gitu. Iya. Apalagi tadi dengan community itu artinya iurannya lebih murah ya. Oh iya dong, kan rame-rame. Iya kan, rame-rame kan. Udah lapangan lebih murah, ya kan. Betul, lebih murah, rame-rame. Mainnya bagi 8, bagi 6, yes. bagi 10, 2 jam, 3 jam, ya kan lebih murah. Betul. Iya. Apalagi kalau nggak salah tuh ada aplikasi juga yang kan kalau kita main itu kadang jatuhnya kesannya nggak adil. Tapi dengan by system, kalau nggak salah ada sistem ya. Ada. Coach ya yang membuat kebagian semuanya adil gitu benar. ya. Itu saya bilang kenapa padel juga booming karena faktor teknologi itu saya bilang. Iya, betul. Kita bisa
akses aplikasi itu, ada yang Reclub, ada juga aplikasi buatan anak bangsa loh. Ayo Indonesia. Ini sponsor kita juga ya. Wah. Tadi kalau ngomongin pedal tuh bahkan ya tadi ya, jadi kita bisa bentuk komunitas, banyak mungkin bisa jadi networking juga ya coach ya. Oh iya. Ya, nah, banyak loh bisnis deal di lapangan padel. Nah, itu menarik. Pengen tahu nih pengalaman dari coach sendiri soal networking, mungkin dari coachnya atau mungkin dari coach yang pernah cerita mungkin itu gimana sih? Iya, simple. Karena kan mabar, misalnya komunitas banyak nih. Punya hotel nih. Satu, supplier hotel, kita kenalin aja. Wih. Ya kan? Lu main hotel? Iya, ini punya, ini kan bos-bos yang main. Iya. Banyak kan kalau jam-jam tertentu, jam siang betul. mereka bisa bilang yang waktunya bebas kan. Ngobrol-ngobrol, lagi nunggu giliran main. Kita kenalin, kan kita tahu dong customer ini bisnisnya apa, kita kenalin, kita jodohin. Terus ada yang deal, ya kita juga happy-happy aja gitu. Ya, dua belah pihak happy, yang satu dapat supplier lebih bagus, lebih murah, yang satu dapat project gitu. Ya banyak. Olahraga menghasilkan gitu ya. Iya, benar. Kapan lagi olahraga gitu ya, tadi kita keluarin uang, impact dari networking itu justru kita bisa dapat jodoh juga ada, brother. Wah, menarik nih. Iya. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan di pedal gitu. Ya. Dan bahkan juga sekarang tuh kalau saya lihat ya coach, kalau misalnya di jalan tuh banyak banget event ataupun kompetisi mungkin di perusahaan pun ya, mungkin di dalam karyawannya ataupun mungkin dari level atau perumahan atau apa tuh bahkan bikin tematik event untuk olahraga pedal sendiri gitu ya. Dan setuju nggak sih, Coach, kalau olahraga pedal ini tuh sekarang menjadi lifestyle? Setuju banget. Setuju banget ya? Setuju banget, ya. Setuju banget. Lifestyle banget, ya. Jadi ya kayak kebutuhan manusia apa sih, bro? Ya kan, physically, olahraga, ya kan. Butuh mau sehat dapet, sosial dapet, status dapet. Yang tiap hari padel, statusnya berarti udah santai banget nih hidup padel doang gitu kan. Betul. Ya, ada yang aktualisasi diri, dia bikin community, dia bikin event-event ya gitu. Ada yang juga banyak event-event juga sosial kan gitu. Jadi misal dana yang terkumpul buat panti asuh ya segala macam ya. Atau ke mungkin ke daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya dampak dari permainan ini juga ini ya nggak hanya untuk si komunitasnya, tapi juga buat orang lain. Ekonomi juga. Karena banyak brand-brand promosi tap in-nya di komunitas padel kan. Betul. Jadi gitu. bisa buat cross-selling, upselling gitu ya. Oke, bisnis semuanya jadi bisa diselesaikan di permainan pedal ya. Nah, ini menarik lagi ya Coach. Kalau ngomongin sekarang kan sebenarnya kalau tadi Coach sampaikan olahraga ini tuh sebenarnya kalau di Indonesia mungkin 3 tahun terakhir gitu ya Coach ya, atau 5 tahun terakhir. 2 tahun lah. 2 tahun terakhir gitu ya. 2 tahun terakhir, 2 tahun. Nah, sementara tadi yang Coach sampaikan bahwa ini tuh sebenarnya udah dari zaman lama banget di Eropa sana gitu ya, Argentina dan sebagainya sudah menjalankan, dan sekarang yang saya mau bahas adalah terkait sustainability-nya. Ya. Jadi keberlanjutan olahraga ini. Nah, kalau tadi kan Coach memulai adalah di saat ketika ini belum kelihatan nih. Tapi Coach berani investasi, berani sertifikasi gitu ya, ngeluarin biaya otomatis kan. Itu pengen tahu waktu itu Coach Arya itu bagaimana meramalkan gitu ya. Kira-kira ini jadi hype dan pada akhirnya itu diminati banyak orang. Dan sustainable nggak ini ke depannya? Atau cuman kayak, aduh musiman deh, seasonal aja, terus berlalu bygone gitu? Kita kalau lihat dari tren di luar negeri dulu ya, gitu ya, bahwa padel makin menggila itu sebenarnya sejak Qatar Sports yang beli PSG itu beli kompetisi top tier-nya padel. Jadi kalau teman-teman Haze People lihat kompetisi padel dunia ya, tahun 2020 kalau salah lama-lama, sama sekarang itu beda banget. Cara mereka bikin video, entertainment-nya segala macam beda banget. Jadi sejak diinvest oleh Qatar apa sih saya lupa namanya apa itu, yang invest PSG juga itu benar-benar
bikin padel elevate internasional. I Ya see. kan? Jadi pemain-pemain internasionalnya Ale Galan, Tapia segala macem itu benar-benar jadi atensi untuk semua orang yang coba main padel kan. Kita lihat dari penjualan raket segala macem gitu ya. Dan brand-brand yang besar seperti jam Rolex udah mulai masuk juga ke pemain-pemain padel internasional gitu ya. Jadi federasinya juga lagi usahain untuk masuk ke Olimpiade kan gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Indonesia dari federasinya juga udah aktif banget untuk bikin exhibition pon. Yes. Terus SEA Games juga SEA Games. masuk gitu ya. Dari yang skalanya atlet gitu. Dan olahraga padel menurut saya akan menjadi culture baru untuk lifestyle tadi Bro Charles bilang ya. Karena gini, banyak juga saya lihat di sosial media bandingin sama futsal. Nanti tren, nanti futsal, nanti futsal juga udah hilang segala macam. Ya kita lihat aja. Nih bisa lihat di belakang kita. Kalau pagi diisi ibu-ibu, ya. Siang diisi mungkin ada entrepreneur yang WFH gitu ya. Sore-sore bapak-bapak yang udah pulang toko, pulang kantor, bisa sampai malam. Budak corporate gitu ya. Ya, malam ya kan, gitu kan. Dan kids udah mulai masuk gitu ya. Sedangkan kalau ibu-ibu nggak ada yang main futsal pagi-pagi. Ya Benar. Nah, jadi lihat dari segmen usia, segmen segmentasi pasarnya ya. Kalau kita ngomong bisnis, gitu semuanya main gitu kan. Nah, dan fun juga, lebih affordable sekarang. Ya, jadi secara tren sustain akan sustain sih. Yes. Saya cerita dikit waktu saya ke Spain, saya coba mabar di sana. Itu mirip-mirip di sini. Mereka pulang kerja, om-omnya orang Spanyol pulang main ikut pakai aplikasi gitu, join, tiba-tiba mereka kongko bareng. Kongko banget. Terus selesai main di kafe duduk ngebir gitu kan, itu udah jadi culture mereka. Saya kira di Jakarta juga udah mulai kayak gitu ya. Ya benar banget. Saya juga, ini mungkin cerita sedikit ya Coach, di tempat saya bekerja juga gitu ya. Sekarang hype banget ya, dan sebenarnya tadi ya nggak ngelihat level bahkan. Jadi bisa membaur ya. Iya, bisa membaur dan bisa mingle. Dan ini sebenarnya kesempatan juga nih bagi mungkin Haze people ngerasa introvert gitu. Ya kan ada orang yang bilang aku introvert, aku nggak bisa ketemu, nggak bisa main paddle, nggak bisa ketemu orang. Ada yang bilang kayak gitu loh, Coach. Nah jadi menurut saya ini juga jadi opportunity ya untuk tadi ya dengan networking, kenal dengan banyak orang. Ya mungkin pelan-pelan, mungkin malu dengan lingkungan yang kita kenal, tapi dengan orang baru harusnya mungkin itu jadi starting point untuk bisa berkembang gitu ya, berproses gitu ya. Jadi dari apa yang tadi Coach Arya sampaikan bahwa yakin gitu ya dan percaya bahwa olahraga ini akan sustain gitu ya. Saya lihat juga dari data, kita coaching hours di Holy Padel juga naik terus. Wow. Ya gitu kan. Lapangan banyak yang okupansi rendah juga. Surprisingly lapangan kita di Padel Five Gading juga cukup oke okupansinya gitu ya. Yang bikin banyak yang ragu-ragu adalah melihat lapangan padel mulai kosong segala macam ya. Karena menurut saya karena terjadinya oversupply secara dadakan sih itu. Gitu. Jadi kalau kebetulan kita cukup dekat sama ownernya Ayo Indonesia, disebutkan bahwa based on data, booking hours untuk lapangan padel tuh always all time high. Tapi karena supply lapangannya terlalu banyak. Terus-menerus jadi kelihatannya sepi ya, terbagi aja gitu. Betul. Jadi tadinya cuma beberapa kan sekarang udah menjamur ya. Iya benar. Semua. Tapi walaupun kayak gitu sih saat ini pun kita agak kesulitan untuk mendapatkan waktunya. Karena memang udah penuh gitu. Jadi bahkan kadang kalau kita mau booking itu bisa kayak seminggu sebelumnya. Iya. Karena memang saat ini lagi antri dan penuh banget ya. Gitu ya. Jadi ya kalau bisa kita simpulkan tadi ya Coach ya, berarti dari data, fakta gitu ya, menggambarkan bahwa olahraga ini sangat punya opportunity yang besar juga ya, nggak hanya untuk ekonomi tadi ya, ngomongin ekonomi, bahkan ini berpeluang juga untuk bisa jadi olahraga nasional gitu di Indonesia gitu kan. Tadi Coach sampaikan bisa bahkan nanti akan menjadi olahraga bidang ataupun di kategori khusus gitu ya. Nah, ini menarik. Tadi udah Haze people udah
mendengarkan langsung gitu ya dari expertnya dari Coach Arya gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya. Ya. Coach, tadi kita udah sempat bahas banyak soal teknik gitu ya, dan sekarang kita ngeliat tentang bisnisnya gitu ya, terus networking gitu ya. Pengen tahu nih, Has People pengen tahu langsung dengar dari Coach Arya gitu ya, terkait dengan olahraga pedal ini tuh harapannya ke depan bagi Coach seperti apa sih yang bisa dibagikan ke Has People? Oke, harapannya ya banyak orang yang lebih main ya kan. Kalau saya sebagai seorang coach, saya mengharapkan kita punya generasi baru ya, karena itu it's a big opportunity buat yang mau serius jadi atlet terutama. Jadi sekarang kita lagi fokus juga untuk di segmen kids ya, karena mereka punya potensi besar banget untuk bisa perform, berprestasi di olahraga baru ini. Dan kita lihat juga banyak turnamen-turnamen untuk anak-anak juga mulai banyak di lokal, yang skala internasional juga mulai masuk ke Indonesia. Jadi saya rasa balik lagi bisa sustain olahraganya. Saya berharap munculnya bakat-bakat terpendam dari orang Indonesia bisa perform di dunia internasional lah lewat padel. Wow, gitu. Ya tepuk tangan yang luar biasa ya. Oke, nah itu menarik tadi ya, harapan dari Coach Arya adalah harapannya games ini ataupun misalnya permainan nanti ya, kompetisi atau apapun nanti anak-anak Indonesia bisa menjadi bagiannya gitu untuk compete di internasional gitu ya. Oke, mungkin ini terakhir lagi, tadi saya bilang terakhir terus. Ini terakhir untuk Coach Arya, mungkin bisa langsung dibagikan oleh Has People gitu ya. Bagi mungkin kasih pesan dan kesan ataupun mungkin bisa jadi kasih tips juga ya untuk Has People yang mau, mungkin yang pertama yang baru mau ya, atau yang existing sudah ya dan pengen benar-benar serius ya menggeluti atau mungkin belajar, boleh Coach langsung sampaikan dan ajak mereka juga mungkin bisa bermain di Holy Pedal juga ya. Silakan Coach. Mungkin buat beginner, saya sarankan sebelum teman-teman main mabar segala macam boleh coaching dulu, karena banyak sekali customer kita datang dalam keadaan sudah mulai cedera gitu ya. Jadi untuk mengurangi resiko cedera, boleh ambil sesi coaching untuk belajar teknik praktek main yang benar. Kalau untuk yang udah mulai main di level intermediate mau ke advance juga bisa datang ke akademi kita untuk lihat cara mainnya gimana, apakah sudah oke, apa yang harus diimprove dari segi tactical terutama, dan pemain yang advance terutama juga kita juga ada kelas-kelas yang advance ya, kita gabungkan sama coach kita yang sudah masuk top 20 nasional, jadi bisa kerjasama, jadi kan lebih tactical ya. Betul. Jadi bisa kita pairing, jadi mainnya di level yang sama gitu ya. Karena pada saat kita main di level yang agak jomplang, kurang enak mainnya. Ya, jadi bisa terus improve supaya bisa mengharumkan nama Indonesia di turnamen-turnamen internasional. Luar biasa ya. Thank you Coach Arya untuk suntikan semangatnya dan juga mungkin harapannya juga ke depan terkait dengan olahraga pedal ini. Tadi Has People sudah menyimak ya banyak sekali informasi ilmu yang dibagikan oleh Coach Arya ya, mulai dari tadi kita mungkin bagi yang beginner, intermediate, advance gitu ya, terus diajarin juga teknik-tekniknya. Ya harapannya bagi Has People yang memang mau memulai gitu ya, jangan lupa untuk coaching dulu gitu ya, supaya tadi ya menghindari tangan cedera, bahaya juga gitu ya. Jadi harus tahu teknik-tekniknya seperti apa, baru nanti bisa nyemplung gitu ya untuk memulai dan jadikan olahraga pedal ini menjadi platform ya untuk memperluas networking, kemudian juga berjejaring juga penting ya, terus juga bagaimana meningkatkan komunikasi kita juga dengan satu dengan yang lainnya ya. Mungkin itu Has People yang dapat kita diskusikan ya, dan sepertinya Coach Arya akan mulai coaching lagi, di belakang sudah banyak yang mengantri ya, dan kita juga kayaknya di sini mau bermain pedal juga. Ya, Oke, thank you Has People. Thank you for coming. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Thank you. Sukses. Thank you ya. Arya. Thank you.